Kejelasan Alkitab sebagai sumber orang Kristen dalam bertindak. Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap semua dalam kasih setia Tuhan. Kejelasan kitab suci kita, jika diutarakan secara singkat, berarti Tuhan memberi kita Alkitab yang dapat dipahami. Dalam kaitannya dengan Alkitab sebagai dasar berbuat dan etika, hal ini penting bahwa Alkitab dapat dipahami orang percaya tentang perbuatan, interaksi, etika, serta moral yang benar dan yang salah. Hal ini seharusnya memberi kita harapan bahwa tidaklah sulit Alkitab sebagai dasar kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia, terlebih dalam menjalin hubungan kepada Tuhan melalui ibadah. Banyak ayat di dalam Alkitab yang mendukung kejelasan Alkitab kita, kitab suci. Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 tertulis, "Dan kata-kata yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah ada dalam hatimu. Hendaklah kamu mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu, dan hendaklah kamu membicarakannya ketika kamu duduk di rumahmu, dan ketika kamu berjalan di jalan, dan ketika kamu berbaring, dan ketika kamu bangun." Ayat ini menjelaskan bagi kita begitu mudah memahami Alkitab karena sudah ditulis dalam bahasa yang dapat dimengerti sekarang ini. Sehingga Alkitab memerintahkan kita untuk mengajarkan dan membicarakannya kepada keturunan kita dalam setiap waktu. Ada yang unik dalam bahasan hari ini adalah Tuhan Yesus dalam banyak ayat meminta kita ketika membaca Alkitab tidak hanya membaca yang seakan membuahkan pahala, tetapi membaca dan harus mengerti. Dalam Matius 22 ayat 29 tertulis, ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Dalam banyak bagian lain dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengharuskan umatnya dalam membaca kitab suci dibarengi dengan pengerti dan menjadi pelaku. 1 Timotius 4 ayat 13, "Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Rasul Paulus meminta hal yang sama buat anak rohaninya Timotius agar bertekun dalam membaca kitab-kitab suci untuk membangun, bukan sekedar membangun iman, tetapi pasti juga membangun tindakan dan etika moralnya. Kualifikasi penting untuk kejelasan Alkitab ada beberapa poin adalah: pertama, kitab suci bisa dipahami tapi tidak sekaligus. Memahami kitab suci adalah sebuah proses. Mazmur 1 ayat 1-2 tertulis, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Dalam Yosua 1 ayat 8 tertulis demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi, di dalam ayat-ayat yang disajikan ini, membaca Alkitab membutuhkan proses yang terus-menerus akan dapat dilakukan karena pemahaman semakin benar. Kedua, kitab suci dapat dipahami namun bukan tanpa usaha. Ini mengikuti pernyataan sebelumnya. Jika kita diharapkan untuk merenungkan kitab suci ini menyiratkan bahwa kita akan terus mempelajarinya sepanjang hidup kita, dan hal ini memerlukan upaya. Bukan berarti hal tersebut mustahil atau Alkitab mustahil untuk dipahami, namun pemahaman tersebut membutuhkan usaha. Yang seterusnya, yang ketiga, kitab suci dapat dipahami namun bukan tanpa sarana biasa. Pengakuan Iman Westminster pada tahun 1646 mengatakan bahwa bahkan orang yang tidak terpelajar dengan menggunakan cara-cara yang biasa dapat memperoleh pemahaman yang cukup tentang banyak hal dalam kitab suci. Cara yang biasa ini mencakup membaca dan mempelajari terjemahan dari kitab suci.
Yang keempat, kitab suci mampu dipahami, tapi bukan tanpa kesediaan untuk mentaatinya. Inilah yang menjadi poin kita. Yakobus memberitahu para pembacanya, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Agaknya maksud Yakobus adalah jika seseorang mendengarkan firman tanpa melakukan apa yang dikatakannya, maka pendengarnya akan tertipu. Dia akan salah paham. Yang kelima, kitab suci mampu dipahami tapi bukan tanpa bantuan Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun, berbeda dengan manusia duniawi, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa orang Kristen yang telah menerima roh yang berasal dari Allah, supaya kita dapat memahami apa yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma. 1 Korintus 2 ayat 12. Hal ini menyiratkan bahwa kita perlu berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat memahami kitab suci dengan benar. Yohanes 14 ayat 26 tertulis, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berikutnya adalah kitab suci dapat dipahami, namun bukan tanpa kesalahpahaman. Doktrin kejelasan kitab suci menegaskan bahwa kitab suci dapat dipahami dengan benar oleh berbagai pembaca, bukan bahwa kitab suci akan selalu dipahami dengan benar oleh mereka. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman manusia karena keterbatasannya. Sehingga mau tidak mau, pengajaran dan pembelajaran diharuskan oleh umat Tuhan untuk memahami dan menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, kejelasan kitab suci menjamin bahwa Alkitab dapat dipahami dengan benar. Bukan berarti semua orang beriman akan memahami dengan benar. Kitab suci dapat dipahami namun tidak pernah sepenuhnya. Itu poin berikutnya. Meskipun kita memahami kitab suci pada tingkat tertentu, bahkan sejak masa kanak-kanak, pemahaman kita bertumbuh seiring kemajuan kita dalam kehidupan Kristen. Kita tidak akan pernah menghabiskan hikmat Allah yang terkandung dalam kitab suci, karena pemikiran Allah lebih tinggi dari pemikiran kita, seperti langit lebih tinggi dari bumi. Jadi, marilah mewarnai dunia dengan pikiran Kristus melalui kejelasan kitab suci kita, yaitu Alkitab, sebagai landasan kita berbuat, berinteraksi, dan beretika serta bermoral. Tuhan Yesus memberkati. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus.